Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Di Jawa Barat sedang terjadi kiamat baraya. Orang Jawa Barat sedang mengalami kiamat, ya. Tidak semuanya tapi bagi premanisme, bagi ormas-ormas yang tidak jelas, bagi ormas-ormas sampah masyarakat, dan bagi yang bermental miskin. Kenapa di Jawa Barat terjadi kiamat? Karena Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi resmi mengeluarkan surat keputusan bagi warga Jawa Barat untuk tidak minta-minta di pinggir jalan. Ya, termasuk minta sumbangan pembangunan masjid. Wow. Sepertinya kebijakan daripada Kang Deddy Mulyadi ini akan banyak ditentang, ya. Ditentang oknum-oknum yang ya, yang mengatasnamakan agama untuk minta-minta. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya, kemudian tidak hanya itu, ternyata pengamen juga dilarang minta-minta di angkot, di bus, dan lain sebagainya. Kemudian ya, ada berbagai topik yang akan kita bahas, ya, mulai daripada masjid atau pembangunan masjid itu dilarang, ya, untuk meminta-minta, ya. Kemudian pengamen dilarang minta-minta. Kemudian apalagi? Kemudian ada insiden yang sangat-sangat menggemparkan Jawa Barat, di mana, ya, Satgas bentukan daripada Deddy Mulyadi, yaitu Satgas anti premanisme, ya, sedang mengalami masalah, di mana Satgas menjemput ketua ormas, salah satu ketua ormas yang bermasalah di Jawa Barat, dan tahu apa yang terjadi? Mobil polisi di Konoha kurang lebih 3 dibakar. Itu artinya Jawa Barat, ya, sudah darurat premanisme, ya. Jadi baraya orang Jawa Barat harus nonton video ini. Karena apa? Karena Jawa Barat itu sudah darurat yang namanya premanisme. Bayangkan, ya, Satgas bentukan daripada Kang Deddy Mulyadi berani, ya, membakar mobil polisi di Konoha baru-baru ini, ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa, ya, kenapa Kang Deddy Mulyadi melarang orang minta-minta pembangunan masjid di pinggir jalan? Biasa, ya, kalau kita perhatikan di Jawa Barat, nggak hanya di Jawa Barat, ya, di seluruh Konoha juga saya melihat seperti itu, ya. Kalau misalnya pembangunan masjid, ada orang minta-minta di tengah jalan, ya, kemudian pakai jaring-jaring, ya, kemudian pakai kecerekan, kemudian biasanya, ya, mereka menggunakan mikrofon, ya, menggunakan toa, ya, menggunakan musik-musik dan lain sebagainya, dan ini membahagiakan pengguna jalan. Tidak hanya itu, yang paling berbahaya lagi adalah mental peminta-minta atau mental pengemis, ya. Jadi Kang Deddy Mulyadi mengatakan, ya, meminta-minta di tengah jalan atau di pinggir jalan itu sesuatu yang bikin masyarakat bermental miskin, ya. Jadi ini agama berkedok mengemis. Saya tidak menyalahkan agamanya, ya. Teman-teman saya juga banyak kok yang muslim, ya, dan banyak juga yang mengatakan, iya sih, ngapain sih pembangunan masjid minta-minta, kan sudah dibantu sama pemerintah, ya. Harusnya, ya, kita tiru agama Kristen dalam membangun rumah ibadah. Saya tidak berpihak pada agama Kristen, ya. Kalau contohnya baik, kenapa enggak, ya kan? Kalau misalnya agama Buddha baik, kenapa enggak, kan? Kenapa enggak kita tiru, ya kan? Ya enggak sih? Agama Kristen itu saya melihatnya, kalau mau bangun gereja itu tidak pernah yang namanya minta-minta di tengah jalan, enggak pernah sekalipun, ya. Coba kalau diantar sahabat nonton video ini, misalnya, oh, ada yang tahu gitu, ya, kasih videonya, saya akan review, ya. Saya akan bahas di next video, saya akan reactionnya. Jadi artinya saya tidak berpihak pada agama tertentu. Kalau contohnya baik, kenapa enggak, ya kan? Jadi konon katanya, dugaannya, ya, ini masih dugaan. Misalnya nih ada pembangunan masjid, terus warga di sana pergi ke tengah jalan minta-minta, ya, sudah selesai nih pembangunan masjidnya, tapi ada saja oknum yang nakal tetap mau lakukan, ya, walaupun masjidnya sudah beres, tetap minta-minta. Duitnya kita nggak tahu kemana. Itu yang jadi permasalahan.
Jadi saya bisa membaca pikiran daripada Kang Deddy Mulyadi ya. Kang Deddy Mulyadi berpikir ya, kalau saya tangkap pikiran daripada Kang Deddy Mulyadi ya, minta-minta di pinggir jalan atau di tengah jalan ini bikin masyarakat Jabar bermental pengemis. Dan ini yang paling berbahaya. Mental pengemis, nah ini penting ya. Mental pengemis ini lebih berbahaya daripada kemiskinan itu sendiri ya. Mental miskin lebih berbahaya daripada kemiskinan itu sendiri. Karena kalau orang sudah mental miskin itu, sampai kiamat pun ya, tidak akan bisa maju, akan tetap minta-minta. Ya, saya tidak mengatakan bahwa orang yang minta-minta ini hina, enggak ya, saya tidak mengatakan seperti itu. Ya, bisa aja orang yang minta-minta ini orang kaya. Bisa seperti itu, kita nggak tahu rumahnya gedong. Saya sangat sering melihat pengemis ya di Konoha. Mereka pagi-pagi ngemis ya, penghasilannya itu lebih gede daripada ASN sekalipun, saya melihatnya. Jadi ini semacam 7 keajaiban dunia ya, termasuk 7 keajaiban dunia. Pengemis di Konoha itu banyak loh yang kayak punya mobil mewah ya, punya rumah mewah dan sebagainya ya. Jadi itu yang pengen diberantas oleh Kang Deddy Mulyadi ya. Jadi Kang Deddy Mulyadi mengajarkan kepada warga Jawa Barat ya, untuk selalu memberi, jangan meminta ya, jangan mengemis ya, apalagi mengemis subscribe ya. Saya tidak pernah yang namanya mengemis subscribe. Ya mohon maaf ya, dari saya pertama kali bikin channel ini, saya tidak pernah nyuruh atau maksa gitu ya. Mungkin kalau saya nyuruh subscribe itu paling sekali ya, sekali dari sekian ribu video saya. Nggak pernah saya mengemis-ngemis ya. Jadi ya, kita mulai dari diri kita sendiri ya. Saya sendiri pun tidak pernah yang namanya mengemis subscribe, like dan sebagainya. Biar apa? Biar kita terbiasa ya, mental kita itu terbiasa, bukan mental mengemis. Kita memberi. Jadi saya sebagai content creator itu berusaha memberi kontribusi terhadap masyarakat. Memberi apa? Memberi pikiran ya, edukasi. Jadi saya tidak berpihak pada agama tertentu. Saya tidak membenci agama Muslim, enggak, jangan berpikir seperti itu. Saya benci ya orang yang mencoreng agama demi kepentingan pribadinya. Banyak kok di Konoha seperti itu ya, menuhankan agama, bertopengkan agama, mengemis-ngemis di tengah jalan untuk apa? Untuk kepentingan pribadinya. Kita nggak tahu duitnya kemana ya. Di perumahan-perumahan juga kan banyak kan di Jawa Barat ya. Dulu pernah viral di, kalau nggak salah itu di Cianjur, ada ibu-ibu pakai hijab, terus dia ngemis ya, jalan kaki, minta-minta. Ya, pernah tuh viral dulu. Terus warga nggak mau ngasih ini sama ibunya. Ibunya marah-marah nggak jelas. Aduh ya, nggak ada aja kelakuan warga Konoha. Ya, ada ya peminta-minta seperti itu. Kalau nggak dikasih marah-marah. Ya, saya juga kalau pergi ke Jawa Barat itu ya, saya naik bus gitu, naik angkot misalnya. Aduh, ya banyak banget ya pengamen banyak banget ya pengamen di bus. Bahkan kita nggak nyaman gitu, banyak. Mohon maaf ya, saya menghargai orang yang jualan, tapi orang yang jualan itu dengan memaksakan ya. Saya tuh kalau naik bus ke Jawa Barat itu biasa ya, orang jualan di bus itu ya, menawarkan dagangannya. Dikasih tuh ke ini kita, ke paha kita ya, kasih. Nanti kalau misalnya kita nggak beli kan nggak enak. Luar biasa. Kemudian Kang Deddy Mulyadi juga mengatakan pengamen dilarang minta-minta ya. Kalau mengamen pada tempatnya deh ya. Di TikTok juga nggak jadi masalah ya. Pengamen di YouTube juga banyak kok pengamen, saya melihatnya. React lagu. Bahkan mereka banyak yang jadi artis. Bahkan suaranya lebih bagus daripada penyanyi aslinya. Jadi kalau mau mengamen itu, mengamen di YouTube aja nggak jadi masalah. Kemudian Satgas bentukan Deddy Mulyadi mengalami insiden yang sangat tragis ketika menjemput ketua ormas yang bermasalah. Kurang lebih 3-4 mobil yang terbakar ya, mobil polisi maksudnya. Jadi menurut saya pribadi ya, ini sudah darurat banget ya. Warga Konoha atau Jawa Barat itu sudah darurat premanisme. Bayangkan ya, ketua ormas bisa melakukan hal seperti ini. Kenapa bisa terjadi? Apa yang jadi permasalahan? Karena
gubernur sebelumnya ya tidak berani ya memberantas yang beginian, nggak berani. Kenapa? Karena takut digoyang, takut nggak kepilih lagi. Ya. Ormas itu mempengaruhi suara masyarakat loh, jangan salah, jangan salah. Kalau lagi kampanye, pemerintah kan menggunakan jasa ormas, sehingga ormas ini, mohon maaf ya, susah diberantas. Bayangkan coba, ya, ada satgas anti premanisme, tapi malah satgasnya yang diserang. Harusnya organisasi seperti ini dong, dicabut izinnya. Kenapa banyak ormas di Konoha? Ormas-ormas ini yang bikin Konoha semakin tidak maju. Apa alasannya? Jadi sekarang saya berpikir ya, kok bisa ya di Konoha itu banyak ormas? Apa alasannya? Setelah saya mengamati, memperhatikan, ternyata ormas ini muncul karena apa? Ada banyak faktor tapi yang paling mempengaruhi itu satu, karena kurangnya kesadaran masyarakat, SDM rendah. Kemudian karena masyarakat warga Konoha itu sangat suka yang namanya berkelompok-kelompok gitu, berkomunitas-komunitas. Kalau mereka berkelompok-kelompok, berkomunitas-komunitas seperti geng-gengan misalnya, maka mereka akan sangat arogan ya. Biasanya seperti itu. Kalau mereka lagi ngumpul ya, mereka sangat arogan. Mereka berpikir mereka akan dilindungi oleh apa? Oleh teman-teman ormasnya. Kalau mereka malak misalnya, mereka akan dilindungi ya. Biasanya ya, dilindungi oleh teman-temannya. Karena apa? Karena satu gerombolan ya, ormas-ormas ini bisa aja, mohon maaf ya, maling semua gitu. Bahkan ketuanya juga bisa dikatakan maling ya. Jadi mereka ini kan punya setoran sebenarnya. Setoran kepada apa? Kepada ormasnya. Bahkan ya, ormas GRIP pernah nantang Deddy Corbuzier. Kok Deddy Corbuzier? Deddy Mulyadi maksudnya. Kok Deddy Corbuzier? Pernah nantang Deddy Mulyadi. Ya. Ormas GRIP, ketua Ormas GRIP mengatakan, kita akan diskusi, kita menantang Deddy Mulyadi diskusi. Dan terakhir Ormas GRIP ini mengatakan, ya kalau kita dirajia di Jawa Barat, kita akan merajia dana-dana daripada pemerintah. Kita akan merajia pemerintah daerah yang korupsi. Nah, menurut saya itu lebih bagus ya, daripada merotin masyarakat gitu, daripada malakin masyarakat, ormas sana, ormas sini. Aduh, gila emang ya warga Konoha. Kapan ya majunya warga Konoha seperti ini? Enggak pemerintahannya, enggak masyarakatnya, sama aja sebenarnya. 11-12 SDM rendah juga. Jarang-jarang loh pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi ini ya. Tapi di sisi lain saya juga mengkritik kebijakan beliau. Nanti saya akan kritik kebijakan beliau ya. Menurut saya ini Kang Deddy Mulyadi ini sangat-sangat beda dengan pemimpin lainnya. Bukan berarti karena Kang Deddy Mulyadi ini dekat dengan budaya Sunda Wiwitan ya, bukan, tapi karena gaya kepemimpinannya itu tegas ya, tidak mengenal kompromi terhadap pramanisme. Kemudian banyak orang Konoha mengatakan Kang Deddy Mulyadi ini raja musyrik. Jadi Kang Mulyadi ini termasuk orang yang rajin sholat ya, tapi ya tidak pernah menunjukkan yang namanya dia rajin sholat, ibadah dan lain sebagainya, enggak ya. Kang Deddy Mulyadi ini tetap beragama Islam kok ya. Jangan beranggapan bahwa Kang Deddy Mulyadi ini beragama Sunda Wiwitan. Jadi saya melihat ya, Kang Deddy Mulyadi ini lebih ke Cak Nur ya. Maksudnya dia sangat ngefans dengan Cak Nur. Cak Nur pemuka agama yang menurut saya itu pemikirannya yang sangat-sangat luar biasa ya. Beda dengan pemikiran-pemikiran Islam pada umumnya. Saya melihat Cak Nur itu Islam yang sangat-sangat toleransi ya. Islam yang sangat moderat, bukan konservatif tapi moderat ya, modern ya. Islam yang universal ya. Sama seperti Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi juga seperti itu. Bahkan Kang Deddy Mulyadi diduga pernah mengatakan, kita itu Islam itu bukan karena kita ngaku Islam, tapi karena apa? Karena pengakuan daripada Allah, bukan dari pengakuan manusia. Sangat luar biasa ya pemikiran daripada Kang Deddy Mulyadi. Jadi gini guys ya, ini penting. Lebih baik kita memilih pemimpin yang tidak beragama sekalian, tidak peduli dengan agama, tapi kelakuannya sangat agamis. Ya,
Kita lebih baik memilih pemimpin yang tidak beragama tapi jujur, baik, tidak nipu, ya, tidak ngoleksi aneh-aneh, ya, tidak ngoleksi kupu-kupu malam dan sebagainya, ya, lebih jujur daripada misalnya nih kelihatan agamis, ya, diusung oleh partai agamis misalnya, ya, saat kampanye bawa-bawa agama, setiap mengelontarkan kata-kata bawa-bawa agama, ya, menggunakan kata-kata yang berbau agamis, ya, menggunakan atribut keagamaannya, menggunakan peci misalnya, baju koko kemana-mana gitu, terus jenggotnya panjang misalnya, pakai celana cingkrang dan sebagainya. Tapi mohon maaf, kelakuannya nipu, tidak jujur, ya, korupsi, koleksi aneh-aneh, koleksi kupu-kupu malam, ya, suka main perempuan dan lain sebagainya. Jangan seperti itu, ya. Jangan pilih pemimpin seperti itu. Sudahlah, ya, anak muda yang nonton ini, kita sudah muak dengan pemimpin yang so agamis gitu, ya, si paling beragama tapi kelakuannya macam setan, korupsi, ditawarin duit langsung ngiler, ya. Kemudian banyak yang belum tahu ternyata Kang Deddy Mulyadi ini adalah seorang penulis, ya. Kang Deddy Mulyadi ini basicnya sebenarnya penulis, ya. Bahkan jauh sebelum Kang Deddy Mulyadi terkenal ini, beliau ini sudah menerbitkan buku-buku gitu, ya, buku-buku tentang apa, tentang moderat, ya, Islam moderat, ya, Islam yang universal, ya, kemudian budaya-budaya Sunda Wiwitan, ya, budaya leluhur kita dan sebagainya, ya. Saya melihat Kang Deddy Mulyadi ini adalah orang yang sangat bijak, ya. Yang saya suka dari kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini adalah, nah, yang bikin Kang Deddy Mulyadi unik, ya, yang beda dengan gubernur lainnya secara penampilan dan sebagainya, saya melihat Kang Deddy Mulyadi ini sangat unik, ya. Apa itu keunikan daripada Kang Deddy Mulyadi? Dia menggunakan ciri khas penutup kepala atau ikat kepala, yaitu seperti ikat kepala orang Sunda Wiwitan. Dan ini pembeda daripada pemimpin-pemimpin lainnya. Mungkin saya berpikir, ya, dugaan saya, Kang Deddy Mulyadi ini dipilih oleh warga Jabar, bayangkan 60%, ya, dari berapa calon tuh, 3 apa 4 calon, ya. Jarang-jarang loh seperti itu, ya. Satu pemimpin tunggal berhasil meraih 60%. Jarang-jarang seperti itu. Biasanya kalau udah 3 calon, 3 paslon misalnya, atau 3 apa 4 paslon tuh 2 putaran, ya. Sementara Kang Deddy Mulyadi bisa menang mutlak 60%. Itu artinya sepertinya orang Jawa Barat itu sudah muak dengan pemimpin yang sok agamis gitu, yang dikit-dikit bawa agama dan lain sebagainya. Kemudian saya melihatnya ada beberapa kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi itu yang menurut saya itu yang perlu saya protes, ya, yang perlu saya kritik. Apa itu? Kang Deddy Mulyadi beberapa hari yang lalu, ya, memilih Mardigu Wawik atau Bosman Mardigu, seorang YouTuber, ya, pengusaha dan lain sebagainya, jadi komut yang BJB melalui RUPS. Jadi menurut saya pribadi ini kebijakan kontroversi, ya. Kenapa? Karena gini guys, ya, dugaannya Bosman Mardigu ini pernah mengalami masalah dalam usahanya, bernama apa, Santara. Mungkin yang tersahabat yang video kalau misalnya pengikut daripada Bosman Mardigu, ya, dugaannya beliau ini pernah bermasalah dengan konsumen daripada Santara. Ada dulu pernah itu viral, ya. Baca berita deh, ya. Kemudian ada dugaan-dugaan masalah atau gosip-gosip yang tidak enak dengan rumah tangganya. Tapi gini guys, ya, saya tidak ada urusan dengan rumah tangga daripada beliau ini. Tapi yang jadi permasalahan itu, jangan pada saat kita terkenal gitu, disorot sama media dan sebagainya, kita melakukan hal-hal seperti itu, ya, hal-hal yang tidak terpuji, ya. Ya, itu mah urusan pribadi, yang saya nggak mengomentari urusan pribadi Mardigu, ya. Tapi yang jelas, ya, saya melihat Bosman Mardigu ini masih kurang, ya, kurang terpercaya. Lebih bagus Pak Helmi Yahya, ya. Saya tidak membandingkan antara Mardigu dengan Pak Helmi Yahya, tapi saya melihatnya, saya lebih prefer ke Helmi Yahya, ya. Karena Kang Deddy Mulyadi ini memilih
Bosman Mardigu dan Kang Helmi Yahya untuk apa? Untuk jadi komut. Independen sih sebenarnya. Independen tapi berpengaruh juga ya terhadap kebijakan daripada Bank BCB. Ya. Kemudian Kang Deddy Mulyadi mengatakan ada yang hilang dari jati diri orang Sunda. Ya, saya juga merasakan itu. Kang Deddy Mulyadi mengatakan ya, orang Minang itu sampai kapanpun pasti ada orang Minang. Karena apa? Karena mereka punya budaya. Orang China juga seperti itu. Ya, orang China itu walaupun sudah mualaf, walaupun sudah beda agama, maka mereka akan tetap imlekan. Orang Batak juga seperti itu. Ya, orang Batak itu sangat kental dengan nilai-nilai budaya. Mereka punya marga. Jadi sampai kapanpun orang Batak itu pasti ada. Kenapa? Karena mereka punya jati diri. Sementara orang Jawa Barat itu tidak punya jati diri lagi. Apa jati diri pada orang Jawa Barat? Saya melihat orang Jawa Barat itu ya, orang-orang Sunda itu lebih ke Arab-Araban saya melihatnya. Ya, seperti berkiblat ke Arab ya saya melihatnya. Cara ngomongnya gitu ya. Banyak kok ya kalau saya perhatikan orang Jawa Barat itu, orang Sunda itu kalau ngomong itu ya orang Betawi atau orang Jawa Barat tapi orang Sunda tapi menggunakan logat-logat Arab gitu. Ya. Padahal ya ada orang bijak mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, bukan ke negeri Arab ya. Harusnya kita belajar dengan China dong ya, bukan ke Arab. Ya. Tapi nggak jadi masalah kalau belajar ke Arab juga. Tapi yang permasalahan itu kan saya melihatnya orang yang belajar dari Arab itu ya, misalnya sekolah di Arab itu, kalau dibandingkan dengan orang yang sekolah di China itu lebih maju yang belajar di China ya. Saya nggak tahu ini apa masalahnya, apakah karena pola pikir dan lain sebagainya. Menurut saya ini karena apa? Karena pola pikir ya, lingkungan dan lain sebagainya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya Ray Konoha. Salam rasional.